konyol yang pernah aku dengar seumur hidupku. Seekor tikus rabies menggigit salah satu siswi kami. Ini mungkin terdengar konyol, tapi kau juga mengatakannya, bukan? Dan anak yang menelpon rumah kami juga mengatakan hal yang sama. Aku akan tertangkap. Sepertinya kita terlalu emosi. Sebaiknya kita berusaha tenang agar kita bisa memahami apa yang terjadi. Yang kami inginkan adalah bertemu dengan putri kami. Apa dia benar digigit tikus rabies atau tidak? Aku takut Fridita menggigit kita dan menularkan rabies kepada kita juga. Aku memberi mereka uang agar mereka berhenti menggangguku. Terakhir kali aku melihat mereka, aku mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Kalau aku akan memberitahu dirimu tentang mereka. Tolong Noe, jangan curiga padaku. Ini sangat menyakitiku. Kau sudah menyakitiku dengan merahasiakan pertemuanmu dengan pria itu diam-diam. Kau menipuku. Kau pikir aku bodoh? Kau tidak sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh. Kalau aku tidak mendapatkan laporan dan foto-foto itu, maka aku tidak akan mengetahui semua ini. Itu tidak benar. Cassandra tahu aku akan memberitahu dirimu, Noe. Tapi dia mendahuluiku. Yang harus disalahkan untuk semua ini adalah putrimu. Ya Tuhan, semoga kekacauan ini tidak menjadi terlalu besar. Apa menurutmu semuanya akan baik-baik saja, Dulce Maria? Aku yakin. Tapi berjaga-jaga. Sebaiknya kita pergi ke kapel dan berdoa. Berapa kali harus kukatakan, Frida bahkan tidak pernah digigit burung kecil di sini. Burung kecil tidak menggigit suster kepala. Mereka hanya mematuk. Aku akan memanggil putri kalian. Suster kepala memanggilku. Karena kau datang begitu cepat, maka cepat bawa siswi Iturbe secepat mungkin, suster. Tolong selamatkan kami, Tuhan. Aku hanya ingin membantu Frida agar orang tuanya menyayanginya lagi. Aku mohon, jangan biarkan mereka menghukum kami. Ayo kita pergi. Apa sekarang aku bisa tenang, Dulce Maria? Si Pirili. Frida, orang tuamu dan suster kepala ingin bicara denganmu. Oh, ya ampun. Astaga. Kenapa kau melibatkan putriku Cassandra dalam masalahmu ini? Aku bisa memastikan putrimu itu sangat terlibat, Noe. Dialah yang menyuruh seseorang mengikutiku. Dan yang meminta foto-foto ini diambil. Itu tidak masuk akal. Aku pergi ke sekolah biarawati untuk bicara dengan Cassandra. Dan dia berteriak padaku bahwa dia menyuruh detektif untuk mengikutiku. Aku menolak untuk percaya itu, Estefania. Putriku itu baru 15 tahun dan dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lagi pula dari mana mendapatkan uang untuk menyewa detektif itu? Aku tidak berbohong. Cassandra memintaku untuk membuat perjanjian diam-diam dengannya, tapi aku menolaknya. Perjanjian diam-diam? Apa yang putriku sembunyikan dariku? Hal yang tidak kau ketahui tapi harusnya kau tahu. Memang benar aku menyembunyikan pertemuanku dengan Ernesto. Tapi aku bersumpah aku tidak melakukan hal buruk. Itulah kenapa aku mau menceritakan semua padamu. Demi Tuhan, percayalah padaku. Kau mau kemana, Noe? Untuk memastikan perkataanmu itu benar. Fridita sayang, ibu masih belum pulih dari rasa takut yang kau berikan. Rasanya jantung ibu mau copot. Benarkah Ibu? Aku pikir Ibu sudah tidak peduli lagi padaku. Kau sama pentingnya bagi kami seperti adikmu, sayang. Kami tidak pernah berhenti untuk mencintaimu. Kau membuat kami sangat khawatir, sayang. Orang tua mencintai semua anak-anak mereka. Dengar, jangan pernah ragukan kami menyayangimu atau tidak. Sekarang aku mengerti dari mana kesedihan dan keraguan Frida datang. Dia berpikir dia diabaikan karena adiknya. Bagaimana mungkin kau mengarang cerita bahwa tikus rabies menggigitmu, sayang? Itu bukan ideku, itu idenya Dulce Maria. Seharusnya aku bisa menduga bahwa Sisi Ularius yang berada di balik semua ini. Frida sangat sedih karena orang tuanya tidak memperhatikannya. Dan aku hanya ingin menunjukkan bahwa itu tidak benar. Aku tidak percaya denganmu. Bagus, bagus. Kau akan dimarahi, kau akan dimarahi, kau akan dimarahi. Terima kasih telah mengizinkanku makan siang di rumah bersama orang tuaku, suster kepala. Selamat menikmati makan siangmu, Frida. Selamat tinggal, suster kepala. Tolong sampaikan ucapan terima kasih kami pada Dulce Maria. Ayo, sayang.
Terima kasih. Selamat siang, Suster Kepala. Aku tahu kunjunganku cukup mengejutkanmu, tapi aku harus bicara dengan Cassandra. Apa itu akan menjadi masalah? Sama sekali tidak. Seperti tidak ada masalah ketika istrimu menemuinya pagi ini. Suster Fortunata, tolong antarkan Tuan Gamboa. Dengan senang hati. Permisi, Suster Kepala. Dia terlihat cukup khawatir. Aku yakin Estefania sudah menceritakan seluruh kebenaran tentang Cassandra kepadanya. Selamat siang, Suster Kepala. Tuan Lario, senang bertemu kalian di sini. Kami datang untuk menyampaikan kabar dari putri kami tentang temannya yang menghabiskan seluruh hidupnya di panti asuhan. Iya, Cecilia, aku sudah tahu. Dulce Maria menceritakan semuanya kepadaku dan juga aku pergi bersamanya menemui Nyonya Zamora dan dia memberitahu kami kabar baik itu tentunya. Nyonya Zamora akan pergi ke rumah Cristobal dan juga Clarissa nanti agar mereka bisa memulai prosedur adopsi. Aku sangat senang. Dan ada banyak hal yang perlu aku jelaskan denganmu. Aku tidak percaya kau dan Estefania bertengkar, Ayah. Kalian selalu akur. Tapi semoga bukan aku penyebab pertengkaran kalian. Ya, sama sekali bukan. Tapi di akhir pertengkaran kami namamu muncul. Cassandra, seorang detektif telah mengikuti Estefania. Apa kau tahu sesuatu tentang hal itu? Iya, Ayah. Kejahatan Cassandra tidak ada batasnya. Dia membuatku percaya dia akan tetap diam kalau aku membuat kesepakatan. Tapi foto-foto itu dan laporan detektif sudah ada di tangan Noe. Ayolah Estefania, jangan terlalu khawatir. Hapus air matamu. Bagusnya kau telah mengatakan seluruh kebenaran kepada Noe. Dia akan menyadari bahwa Cassandra bertindak dengan niat buruk. Itulah yang kuharapkan, Esperanza. Semoga Noe bisa membuka matanya terhadap perilaku Cassandra dan menyadari kebenarannya bahwa dia adalah anak yang jahat. Bagaimana kau tahu tentang laporan detektif itu, Cassandra? Secara kebetulan Saturno melihat Estefania keluar dari sebuah gedung dan dia pikir tingkah lakunya itu mencurigakan. Apa hubungan Saturno dengan semua ini? Kenapa dia menyuruh orang mengikuti Estefania? Untuk membalas dendam, Estefania melarangku untuk berkencan dengannya lagi. Aku menuruti perintahnya agar tidak mendapatkan masalah. Dan bagaimana kau bisa tahu tentang laporan itu kalau kau sudah tidak bertemu dengannya? Saturno tiba-tiba datang menemuiku di sekolah untuk memberitahuku apa yang dia ketahui dan apa yang ditemukan detektif itu. Aku memohon padanya untuk tidak mengirimkannya padamu. Selain itu, Suster Honoria memergokiku bersamanya dan Suster Kepala menghukumku. Kenapa tidak ada memberitahuku? Aku dan Estefania tidak mau membuat ayah khawatir. Ternyata dia benar. Saturno itu memang jahat. Dan kalau kau tahu apa yang dilakukan Estefania, kenapa kau tidak memberitahuku? Karena aku mempercayainya dan aku tidak berhak untuk menjelekkan namanya. Aduh! Dulce Maria! Dulce Maria! Di mana kau? Aduh, kakiku sakit sekali. Dulce Maria, apa yang terjadi? Aku sedang berlari, tiba-tiba kebum. Aku Astaga. terjatuh. Sakit sekali. Orang tuamu yang super ada di kantor kepala sekolah. Mereka ingin menemuimu. Ya Tuhan. Bantu aku bangun. Ayah. Aduh. Seluruh tubuhku sakit sekali. Ai. Kebaikanmu menyentuh hatiku, Cassandra. Aku tahu Estefania adalah hidup ayah dan aku ingin melihat ayah bahagia. Estefania akan memberitahuku tentang beberapa hal yang tidak aku ketahui tentangmu. Apa yang dia katakan? Aku tidak memberinya kesempatan. Aku langsung datang ke sekolah. Tapi kau bisa mengatakan. Suster Kepala menerima surat anonim yang menyalahkan aku karena membakar tanaman kesayangan Estefania. Dan begitu dia membacanya, dia langsung datang ke sini. Tapi bagaimana mungkin Estefania berpikir kau akan membakar tanamannya? Apa kau yang melakukan? Tentu saja tidak, ayah. Tidak masalah kalau dia curiga padaku. Aku hanya ingin kalian tidak bertengkar lagi. Yang paling aku suka adalah pulang ke rumah di akhir pekan dan melihat kalian begitu mesra di rumah. Terima kasih, Cassandra. Selain jadi putri yang baik, kau juga memiliki perasaan yang mulia. Aku tidak ingin kau khawatir tentang apapun. Aku dan Estefania akan bicara. Waktumu sudah tiba, Estefania. Balas dendamku sudah dimulai. Jadi putriku menjadi seorang pencipta. Iya, dia menciptakan tikus rabies. Tapi berkat itu ada orang tua menunjukkan kasih sayangnya kepada putri mereka.
Sebelum Dulce Maria masuk, aku ingin memberi peringatan Tentang Tentang apa? bahwa dia akan berjalan perlahan dan sangat hati-hati. Tentu saja dia pasti berpikir aku akan memarahinya karena menghubungi Tuan dan Nyonya Iturbe tanpa izinku. Ini bukan tentang itu. Dia berjalan seakan-akan sedang melewati cangkang telur. Apa yang terjadi pada putriku? Dia mengalami kecelakaan kecil. Apa yang terjadi pada sayangku? Aku di sini. Apa yang terjadi padamu, sayang? Aku sedang berlari. Tiba-tiba, bung, aku jatuh. Setiap kaki ini ingin menginjak tanah, aku bisa melihat bintang-bintang kecil. Bintang-bintang Bintang-bintang kecil. kecil.